Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Anisya Nurfatona. Kita hari ini akan membahas relasi dan fungsi. Kita akan mengulang materi yang kemarin, relasi. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah setengah dari. Bisa dilihat adik-adik gambarnya. Ada himpunan A dan himpunan B. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Jadi relasi atau hubungan yaitu setengah dari. Dari gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa relasi antara himpunan A dan B adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dan B. Untuk selanjutnya yaitu materi fungsi. Adik bisa dilihat ada gambar. Nah, dari gambar di samping yang merupakan fungsi adalah gambar diagram panah 2 dan 3. Nah, bisa dilihat adik-adik arah panahnya. Yang merupakan fungsi adalah gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Nah, dari gambar 2 dan 3 di samping dapat disimpulkan bahwa fungsi dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Nah, nama lain untuk fungsi adalah pemetaan. Nah, adik-adik bisa dilihat gambarnya. Untuk gambar yang pertama, kenapa bukan fungsi? Karena dari pengertian fungsi sendiri tadi, setiap anggota pertama itu tepat satu. Nah, karena 2 itu memiliki 2 arah panah, maka dia gambar yang pertama bukan termasuk fungsi. Nah, untuk gambar yang keempat, dari pengertian tadi kan, setiap anggota himpunan yang pertama itu tepat satu. Nah, kalau yang gambar nomor 4, bisa dilihat angka yang ketiga itu tidak memiliki arah panah. Berarti anggota himpunan pertama itu bukan setiap, ya tadi, bukan setiap anggota himpunan. Himpunan yang pertama itu tepat satu, berarti gambar yang keempat itu bukan termasuk fungsi, gitu nggih. Nah, tunjukkan yang manakah fungsi atau bukan fungsi. Akan memberi 4 gambar, silahkan adik-adik dicermati. Yang mana fungsi dan bukan fungsi atau bukan fungsi. Gambar yang pertama, menurut adik-adik apa? Fungsi atau bukan? Fungsi. Gambar yang kedua, fungsi atau bukan fungsi? Dilihat arah panahnya. Bukan fungsi. Gambar yang ketiga, fungsi atau bukan fungsi? Bukan fungsi. Gambar yang keempat, fungsi. Bisa dilihat ya panahnya ya, tepat satu. Himpunan yang pertama tepat satu kepada himpunan yang kedua. Bisa dilihat adik-adik diagram panahnya. Di situ ada himpunan yang pertama dan himpunan yang pertama yang terdiri dari Ade, Bobo, Cece, dan Dimas. Himpunan yang kedua terdiri dari ukuran sepatu yaitu 38, 39, 40, 41, 42. Ade ukuran sepatunya 42, Bobo ukuran sepatunya 38, Cece ukuran sepatunya 38, dan Dimas ukuran sepatunya 40. Himpunan yang pertama kita dapat menyebutnya yaitu domain.
Himpunan yang kedua kita dapat menyebutnya kodomain. Untuk yang 38, 40, dan 42 kita dapat menyebutnya ring atau daerah hasil. Domain tadi artinya daerah asal yang terdiri dari Ade, Bobo, Cece, dan Dimas. Sedangkan kodomain kita dapat menyebutnya daerah kawan yang terdiri dari 38, 39, 40, 41, dan 42. Sedangkan ring itu adalah daerah hasil, yaitu 38, 40, dan 42. Contoh, Adik bisa melihat gambar, ada himpunan A dan himpunan B. Nah, perhatikan diagram panah di samping, tentukan domain, kodomain, dan ring. Domain adalah daerah asal, berarti apa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan kodomain ada A, B, C, D, dan E. Untuk yang terakhir yaitu tentukan ring. Ringnya berarti yang A, C, dan E. Seperti itu, nggih. Selanjutnya yaitu cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi sama dengan yang relasi kemarin, bab relasi. Suatu fungsi dapat dinyatakan dalam 3 cara, yaitu diagram panah, kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Contoh, diketahui fungsi f dari A yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 ke B yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Maka fungsi f dapat dinyatakan dengan yang pertama ada diagram panah. Bisa dilihat adik-adik diagram panahnya. 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. Dan 4 setengah dari 8. Pasangannya itu tepat 1 ke himpunan yang kedua. Himpunan yang pertama tepat 1 kepada himpunan yang kedua. Yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Jika fungsi f dinyatakan dengan himpunan f, maka f sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, dan 4,8. Tampak pada himpunan F setiap elemen A menjadi elemen pertama pada tepat 1 pasangan saja. Jadi adik-adik bisa dilihat pada elemen yang pertama itu adalah elemen yang pertama, atau dalam contoh ini yaitu elemen A, itu tepat 1 pasangan saja. Selanjutnya yaitu diagram kartesius. Nah, adik-adik bisa dilihat gambarnya. Ada A itu 1,2, B 2,4, 3,6, dan 4,8. 1 pada sumbu X dan 2 pada sumbu Y. Dan titik perpotongannya ada di A itu. Bisa dilihat ya adik-adik nggih. Lanjut, contoh. Diketahui fungsi f dari K 4, 5, 6, 7, 8 dan L 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah 2 kurang dari. Nyatakan fungsi tersebut dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Jawab. Tadi diketahui fungsi f itu dari K ke L.
Diagram panahnya yaitu 2 kurang dari, bisa dilihat adik-adik diagramnya, diagram panahnya. 4, 2 kurang dari 6. 5, 2 kurang dari 7. 6, 2 kurang dari 8. 7, 2 kurang dari 9. 8, 2 kurang dari 10. Lanjut, yaitu himpunan pasangan berurutan. Jika fungsi f dinyatakan dengan himpunan f, maka f 4,6, 5,7, 6,8, 7,9, 8,10. Tampak pada himpunan F setiap elemen K menjadi elemen pertama pada tepat satu pasangan saja. Yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Bisa dilihat diagramnya. Tadi 4,6, 4 pada sumbu X, dan 6 pada sumbu Y. Contoh selanjutnya, suatu relasi dari X ke X plus 1 pada himpunan A yang terdiri 1, 2, dan 3. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Maksudnya yaitu X itu dipetakan ke X plus 1 pada himpunan A, di mana X itu adalah anggota himpunan A dan X plus 1 adalah anggota himpunan A. Nah, kita sekarang mencari bayangan dari X, yaitu X plus 1. Nah, jika X diganti dengan 1 atau X sama dengan 1, maka X plus 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 1 bayangannya yaitu 2. Sedangkan kalau X sama dengan 2, maka X plus 1 itu 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka 2 bayangannya 3, seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa relasi tersebut bukan termasuk fungsi. Contoh berikutnya, terdapat himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3, dan B yang terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Suatu relasi dari himpunan A ke B yang didefinisikan X ke 2X plus 1. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Nah, maksudnya di sini X dipetakan ke 2X plus 1, di mana X adalah anggota himpunan A dan 2X plus 1 adalah anggota himpunan B. Jika X sama dengan 1, maka bayangannya 2, X plus 1, maka 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3, maka 1 bayangannya adalah 3. Sedangkan X sama dengan 2, maka 2X plus 1 itu 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti 2 bayangannya adalah 5. Jika X sama dengan 3, maka 2X plus 1-nya yaitu 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti 3 dan bayangannya yaitu 7. Nah, dari pernyataan tadi dapat digambar menggunakan diagram panah di bawah ini. Nah, bisa dilihat domain yang terdiri dari 1, 2, 3 dan kodomain itu terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, untuk mencari range tadi, yaitu range-nya yaitu hasilnya 3, 5, dan 7. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa relasi tersebut termasuk fungsi. Itu nggih. Selanjutnya yaitu banyaknya pemetaan atau banyaknya pemetaan pada fungsi nggih. Buatlah diagram panah sebanyak-banyaknya yang menunjukkan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Ini ada yang pertama, A terdiri dari 1 dan B terdiri dari A, B. Yang kedua, A terdiri dari 1 dan B terdiri dari A,
B, C. Yang ketiga, A terdiri dari 8 dan B terdiri dari A, B, C, dan D. Yang keempat, A terdiri dari 1,2 dan B terdiri dari A. Yang kelima itu ada himpunan yang A terdiri dari 1,2 dan B terdiri dari terdiri dari A, B. Dan yang keenam, ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3, dan B terdiri dari A, B. Kita akan kupas satu persatu. Banyak pemetaan pada yang pertama tadi, ada A yang terdiri dari 1 dan B yang terdiri dari A, B. Bisa dilihat diagram panahnya, banyaknya pemetaan yang mungkin pada fungsi tersebut. Ada A, 1 ke A, dan 1 ke B. Maka banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 2. Yang kedua, ada A terdiri dari 1 dan B terdiri dari A, B, C. Gambarnya seperti ini. Ada A direlasikan dengan A, 1 direlasikan dengan A, 1 dengan B, 1 dan C, 1 ke C. Maka banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 3. Yang ketiga, ada A himpunan yang terdiri dari 8 dan B terdiri dari A, B, C, dan D. Ada ada 8 ke A, 8 ke B, 8 ke C, 8 ke D. Nah, maka banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 4. Ada himpunan A terdiri dari 1,2 dan B terdiri dari A. Nah, caranya beda nggih dengan yang tadi. Kalau tadi itu hanya yang pertama tadi, himpunan yang pertama yaitu memetakan 1. Kalau ini, karena ini fungsi, jadi 1 ke A dan 2 ke A. Karena kita mengulang lagi tadi konsep fungsi, yaitu himpunan yang pertama harus tepat 1 pada himpunan yang kedua. Maka banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 1. Selanjutnya itu A terdiri dari 1,2 dan B terdiri dari A, B. Bisa dilihat gambarnya. 1 ke A dan 2 ke A. 1 ke A, 2 ke B. 1 ke B, 2 ke A. Dan 1 ke B, 2 ke B. Maka banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 4. Nah, yang keenam, A terdiri dari 1,2,3 dan B terdiri dari A, B. Nah, bisa dilihat adik-adik gambarnya. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B. Untuk gambar yang ketiga, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke A. Oke, dan seterusnya bisa dilihat adik-adik gambarnya. Nah, maka banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 8. Selanjutnya yaitu banyak pemetaan dari nomor 1. A terdiri dari 1 anggota dan B terdiri dari 2 anggota. Maka banyaknya pemetaan adalah 2. Terus yang nomor 2,
himpunan yang pertama terdiri dari satu anggota dan himpunan yang kedua terdiri dari 3, maka banyaknya pemetaan adalah 3. Nomor 3, himpunan yang pertama terdiri dari 1 anggota dan himpunan yang kedua terdiri dari 4 anggota, maka banyaknya pemetaan adalah 4. Nomor 4, himpunan yang pertama terdiri dari 2 anggota dan himpunan yang pertama terdiri dari 1 anggota, banyaknya pemetaan adalah 1. 5, terdiri dari yang himpunan pertama terdiri dari 2 anggota himpunan dan yang kedua himpunan kedua terdiri dari 2 anggota himpunan, maka banyaknya pemetaan adalah 4. Dan yang keenam bisa dilihat maka banyaknya pemetaan adalah 8. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas tersebut banyak pemetaan yang himpunan pertama ada 1, himpunan kedua ada 2 anggota. Banyak pemetaan 2. Kemudian himpunan yang pertama, nomor 2, himpunan yang pertama terdiri dari 1 anggota himpunan dan nomor 2 yang himpunan kedua terdiri dari 3 himpunan, anggota himpunan, maka banyak pemetaan adalah 3. Nah, bisa dilihat adik-adik, jika itu dikalikan, kenapa kok yang nomor 4 itu hasilnya banyak pemetaan adalah 1, kenapa tidak 2? Nah, kita coba yang himpunan kedua dipangkatkan himpunan yang pertama. Contoh yang nomor 1, himpunan yang kedua terdiri dari 2 anggota, dipangkatkan himpunan yang pertama yang terdiri dari 1 anggota. 2 dipangkat 1 sama dengan 2. Yang nomor 2 juga sama. Himpunan yang kedua terdapat 3 anggota himpunan dan yang ke himpunan yang pertama itu 1 anggota himpunan. 3 dipangkatkan 1 maka sama dengan 3. Itu deh. Terus contoh yang nomor 4 nggih. Nomor 4, himpunan yang kedua terdiri dari 1 anggota himpunan dan yang himpunan yang pertama terdiri dari 2 anggota himpunan. 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Itu nggih. Terus selanjutnya sama nggih. Nomor 6, misal himpunan yang kedua terdiri dari 2 anggota himpunan, yang himpunan yang pertama terdiri dari 3 anggota himpunan. 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8, maka banyak pemetaan sama dengan 8. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya pemetaan itu adalah anggota himpunan yang kedua dipangkatkan anggota himpunan yang pertama. Itu nggih. Nah, adik-adik bisa dilihat gambarnya, kita masuk ke materi korespondensi satu-satu. Bisa dilihat adik-adik gambarnya yang merupakan korespondensi satu-satu yang mana, yang bukan yang mana. Gambar yang pertama, ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, dan himpunan B yang terdiri dari A, B, dan C. 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B. Apakah merupakan korespondensi satu-satu? Ya, itu merupakan korespondensi satu-satu. Gambar yang kedua bisa dilihat 1 ke A, 2 ke B, 3 ke D. Apakah merupakan korespondensi satu-satu? Bukan korespondensi satu-satu. Gambar yang ketiga bisa dilihat 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D, 5 ke E. Apakah merupakan korespondensi satu-satu? Ya, merupakan korespondensi satu-satu. Gambar yang keempat, ada 1 ke A, 1 ke C, 2 ke B, 3 ke D. Apakah merupakan korespondensi satu-satu? Bukan korespondensi satu-satu. Bisa dilihat gambar yang kelima, 1 ke C, 2 ke E, 3 ke D, 4 ke A, 5 ke B.
Apakah merupakan korespondensi 1-1? Ya, merupakan korespondensi 1-1. Untuk gambar yang terakhir, yaitu ke-6, ada 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D, 5 ke D. Apakah merupakan korespondensi 1-1? Bukan korespondensi 1-1. Nah, dari gambar-gambar di atas, kita dapat menyimpulkan jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B, dan begitu pula sebaliknya, setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota A. Ingat-ingat, korespondensi 1-1, himpunan A dan B dikatakan korespondensi 1-1 jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota A. Banyaknya korespondensi 1-1. Buatlah diagram panas banyak-banyaknya yang menunjukkan korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B. Dan yang pertama yaitu 1. Himpunan yang A terdiri dari 1 dan B terdiri dari P. Gambar yang kedua yaitu himpunan A terdiri dari 1,2 dan B terdiri dari P, Hi. Dan yang ketiga yaitu A terdiri dari 1, 2, dan 3, dan B terdiri dari P, Q, dan R. Kita akan mengupas satu-satu. Himpunan yang pertama, A itu terdiri dari 1 dan B terdiri dari P. Bisa dilihat gambarnya adik-adik. A itu 1, B itu P. Diagram panahnya seperti itu. Nah, banyaknya korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah 1. Itu yang kedua. Himpunan A yang terdiri dari 1,2 dan B terdiri dari P dan Q. Bisa dilihat diagram panahnya. 1 ke P, 2 ke Hi. 1 ke Hi, 2 ke P. Maka banyaknya korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah 2. Yang ketiga, ada himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3, dan B terdiri dari P, Q, dan R. Bisa dilihat gambarnya, nggih. Nah, maka banyaknya korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah 6. Baik, selanjutnya banyak korespondensi 1-1. Yang pertama, himpunan pertama dan himpunan kedua terdiri dari 1 anggota himpunan. Nah, banyaknya korespondensi 1-1 adalah 1. Sedangkan yang nomor 2, himpunan yang pertama dan himpunan yang kedua terdiri dari masing-masing terdiri dari 2 anggota himpunan. Banyaknya korespondensi 1-1 adalah 2. Untuk yang nomor 3, himpunan yang pertama dan himpunan yang kedua sama setiap masing-masing memiliki 3 anggota himpunan. Banyaknya korespondensi 1 adalah 6. Nah, bisa kita lihat kenapa kok yang nomor 3 jawabannya 6. Kalau misal nomor 1 dan nomor 2 itu sama, ya 1 itu benar, mungkin nomor 2 kok 2, wah berarti jawabannya 2. Tapi untuk nomor 3 beda. Nah, berarti itu tuh pengertian untuk tadi itu salah. Kita dapat melihat untuk menghitung banyaknya korespondensi 1-1 itu dengan banyaknya korespondensi 1-1 yaitu n faktorial. N faktorial itu maksudnya begini, nomor 1 terdiri dari 1 anggota himpunan. Berarti n faktorialnya yaitu 1 faktorial. 1 faktorial itu ya sama dengan 1. Untuk yang nomor 2 terdiri dari 2 anggota himpunan. Berarti 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 dikali
1 atau 1 dikali 2. Tuh, hasilnya sama dengan 2. Untuk yang nomor 3, terdiri dari 3 anggota himpunan, maka 3 faktorial ya, kayak yang korespondensi 1 3 faktorial. 3 faktorial niku 3 dikali 2 dikali 1 atau 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya juga sama ya, untuk 4 faktorial, 5 faktorial, dan lain-lain. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya korespondensi 1 adalah n faktorial. Itu ya.